Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum pemerintahan daerah, yaitu tentang pemerintahan daerah. Nah, yang pertama ada pengertian yang diambil dari pengertian.co.id, yaitu pemerintahan daerah adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pemerintahan di wilayah tertentu. Pemerintahan daerah dibentuk dan diatur berdasarkan undang-undang dan berada di bawah naungan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan ini yang pertama ada wali kota sebagai kepala daerah di tingkat kota yang memimpin penyelenggaraan di pemerintahan di wilayah perkotaan. Fungsinya itu mencakup pelaksanaan kebijakan daerah, pengelolaan pelayanan publik, serta pembangunan dan penataan kota bersama DPRD. Selanjutnya ada gubernur. Gubernur sendiri adalah kepala daerah di tingkat provinsi yang tugasnya itu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Gubernur berfungsi menetapkan kebijakan bersama DPRD, mengkoordinasikan kabupaten dan kota di wilayahnya, serta bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya ada bupati. Bupati adalah kepala daerah di tingkat kabupaten yang berperan memimpin jalannya pemerintahan kabupaten. Tugasnya yaitu meliputi menjalankan kebijakan daerah, mengelola pelayanan publik, serta menyusun dan melaksanakan anggaran bersama DPRD. Selanjutnya ada DPRD sendiri, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang mewakili rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. DPRD ini memiliki fungsi yaitu adalah legislasi atau membuat peraturan daerah dan juga mengajukan fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui APBD serta fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala daerah. Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Nah, perangkat daerah ini terdiri dari dinas badan dan juga sekretariat yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Permasalahan yang diurus di pemerintahan desa ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adalah pemerintahan desa menangani berbagai permasalahan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu ada infrastruktur, administrasi, kesejahteraan, keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Di sini ada contohnya, itu adalah pemerintahan desa yang mengurus perbaikan jalan yang rusak atau saluran irigasi yang tersumbat. Selain itu juga dalam administrasi kependudukan, desa membantu warga mengurus surat keterangan domisili atau pengantar pembuat KTP. Nanti ada cara pemerintahan daerah menjalankan otonomi untuk pelayanan masyarakatnya. Yang pertama, itu adalah penyusunan kebijakan daerah. Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat itu menyusun peraturan daerah. Yang kedua itu adalah pengelolaan anggaran daerah atau APBD. Itu pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya ada penyediaan layanan publik. Pemerintahan daerah menyediakan berbagai layanan seperti rumah sakit, sekolah, transportasi lokal, serta administrasi kependudukan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya daerah. Daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan juga industri kecil. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Masbeng. Yaitu dengan cara ini masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan langsung sehingga program yang dibuat lebih sesuai. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi pelayanan melalui DPRD dan lembaga terkait. Pemerintahan daerah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan publik. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan juga meningkatkan kualitas layanan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.